Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, sebelumnya saya membahas tentang why. Kita harus memulai sesuatu dari why. Bahkan kita belajar sesuatu harus dari why. Kenapa? Karena ada dua hal. Yang pertama, dia akan menjadikan penentu kita untuk memulai sesuatu. Kenapa harus itu? Kenapa harus ini? Kenapa harus dengan ini? Dan kedua, menjadikan tolak ukur kita, menjadikan kompas bagi kita, dan menjadikan arah bagi kita untuk tetap berada di jalan tersebut. Nah, kalau kita lihat dan kita amati, ini seperti kita mempunyai sebuah prinsip. Yang namanya sebuah prinsip, kalau orang itu sudah berpegang teguh dengan prinsipnya, dia tidak akan goyang. Nggak akan goyang. Sebagai apapun rintangannya, dia tidak akan goyang. Walaupun itu temannya mengatakan ini, itu, dan mengajak ini, itu, dia tidak akan goyang. Karena dia sudah menemukan why-nya. Sebagaimana halnya dengan beragama. Beragama itu juga harus mulai dari why. Kalau kita sudah memegang why-nya apa, sudah mengetahui why-nya apa dalam beragama, otomatis kita akan menerima konsekuensinya. Konsekuensi sebagai seorang muslim yaitu adalah terikat dengan syariat. Dan itu mutlak apa adanya. Gak mungkin dong gak terikat dengan syariat, ya kan? Karena kita sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Konsekuensinya apa? Ya kita terikat dengan syariat. Itu mutlak. Nah, sebagai contoh orang yang tidak memulai why dalam beragama, ya ini adalah Islam KTP. Islam KTP kita jumpai banyak sekali Islam KTP, dan kita lihat perilaku mereka itu tidak sebanding dan terbalik dengan apa yang diajarkan oleh agama Islam, apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagai contoh, ada ya kebiasaan masyarakat yang sangat miris sekali bagi saya, dan dia seorang muslim. Jadi orang ini mengadakan yasinan, literally yasinan. Yasinan itu kan ya kita tahu mereka itu kumpul terus membacakan surat Yasin dan doa-doa bagi yang bersangkutan. Terus kemudian yang mirisnya, setelah yasinan itu mereka pastinya diberikan berkat kan. Ini sebuah budaya Indonesia yang bagus sih sebetulnya. Itu ada berkatan, dan berkatannya ini mereka memberi sebotol arak. Bukan arak sih, ya khomer lah ya. Dan benar-benar khomer, satu botol. Bayangkan, inilah kenapa mereka itu tidak memulai dari why, gitu loh. Tidak memulai dari why. Jadi ketika beragama menjadi kacau. Nah, disinilah tugas kita sebagai orang yang sudah memulai beragama dari why. Tugas kita adalah menasihati mereka. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Sampai kita itu mati. Dan itu sebuah konsekuensi kita sebagai seorang muslim. Dan agama Islam itu adalah agama nasihat. Oleh karena itu, dakwah itu menjadikan kewajiban bagi kita untuk menyampaikan Islam walaupun satu ayat. Ya mungkin ini yang menjadikan yang dimaksud dengan Ustadz Felix Yao. Beliau mengatakan kalau kita ini sudah mulai dari why-nya dan menemukan why-nya apa dalam agama, disitulah kita menanggung beban peradaban. Dan saya sadar sendiri, menanggung beban peradaban itu tidak sendiri. Kita harus berjamaah dan kita harus bersama-sama dan terus-terusan untuk menasihati saudara-saudara kita. Saya sadar sendiri bahwasanya saya itu agamanya masih kurang, dan branding saya sendiri aja Muslimpreneur, yaitu Muslim entrepreneur, pengusaha muslim, ya kan?
tetapi sebuah kewajiban bagi saya untuk menasehati. Dan saya tidak taklid buta, tidak taklid buta lah ya. Saya menerima perbedaan dan saya menghormati perbedaan tersebut. Karena dalam Islam itu adalah sebuah keberagaman. Itu saja. Barakallahu fiikum.